Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin akan menjelaskan atau resume tentang dampak dan implikasi bisnis yang beretika dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bisnis yang beretika. Nah, bisnis yang baik didasarkan pada hati nurani, di mana hati nurani akan memilih di mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, dalam dalam konsep ini ketika kita melaksanakan bisnis, maka di hati nurani kita untuk melakukan hal yang salah akan pasti akan memberikan yang mana hal yang baik dan mana yang hal buruk atau yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan berbisnis. Nah, menurut Pandor Embes dan Radia Wangwei, ada tiga pendekatan dasar dalam perilaku bisnis. Yang pertama, utilitarian approach, individual right approach, dan justice approach. Nah, di antara pendekatan tersebut tercipta di mana prinsip-prinsip menekankan yang menekankan yang pertama sikap psikososial yang mencapai perubahan paradigma, visi misi, nilai atau value, sikap atau attitude, dan etika etika perilakuan. Nah, kode etik internet yang menjadi komitmen perusahaan kepada karyawan. Yang pertama yaitu konsekuensi perbuatan yang salah. Nah, setiap karyawan ketika membuat kesalahan pasti ada namanya konsekuensinya. Dalam hal ini yang paling lazim ditemukan adalah contohnya denda terhadap kesalahan yang dilakukan. Yang kedua yaitu dampak kerja yang inklusif. Yang ketiga lingkungan kerja yang aman dan penghormatan terhadap HAM. Nah, hubungan secara eksternal atau di luar dari internal perusahaan harus juga ditekankan untuk etika-etika perusahaannya. Dalam hal ini contohnya yang pertama transparansi. Transparansi dalam hal ini contohnya yaitu tentang transparansi contohnya itu yang pertama yaitu transparan terhadap anggaran dan kas yang masuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu partisipasi. Ya, partisipasi di sini setiap kita melakukan suatu hal atau yang berkaitan untuk mencapai tujuan kita harus berpartisipasi di dalamnya, baik dengan perusahaan yang kita temani kerjasama. Yang ketiga, akuntabilitas, independensi, dan responsibilitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Setiap perbuatan manusia pasti akan membawa dampak, begitu juga dalam dunia bisnis. Nah, dalam hal ini jika kita melakukan etika yang baik dalam suatu bisnis, maka akan berdampak baik pada bisnis kita dan pengembangannya. Justru sebaliknya, jika kita melakukan etika yang kurang baik atau jelek dalam berbisnis, maka dampaknya akan berdampak negatif pula pada perusahaan yang kita pimpin. Nah, ada yang tiga hal pokok yang mencatat kesuksesan bisnis membutuhkan tiga hal pokok. Yang pertama yaitu produk yang baik dan bermutu, manajemen yang mulus, dan etika. Nah, itu adalah tiga hal pokok yang harus ditekankan oleh suatu pebisnis. Nah, telah diyakini sendiri untuk mampu membangun jangka panjang. Dan untuk membangun jangka panjang, etika yang harus diterapkan yaitu yang pertama, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mempunyai hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal perusahaan, mencegah kemungkinan terjadinya perpecahan baik internal maupun eksternal, meningkatkan etos kerja internal perusahaan, melindungi prinsip kebebasan bersaing, dan menjaga kelestarian lingkungan sosial, budaya, dan sumber daya alam, menjaga stabilitas perekonomian negara. Dengan adanya transparansi akan membatasi ruang gerak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selain itu, untuk memudahkan penerapan etika, kegiatan sehari nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan dalam manajemen perusahaan. Nah, di sini juga suatu perusahaan juga harus menerapkan etika terhadap contohnya yang terlibat dalam contoh yang terlibat dalam perusahaan, contohnya para karyawan, investor, dan lain-lain. Yang pertama yaitu menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik, menyelenggarakan pelatihan, dan membuka forum diskusi
untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, itulah resume dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.